Sobat Genta, kembali lagi bersama saya, Davisa Aprianti dari kelas 12 PSPT. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu dosen praktisi broadcasting dari Universitas Pakuan. Halo Bu Valianti Sariswara. Halo. Boleh perkenalkan diri? Oke. Sebelumnya. Tadi Devisa ya? Iya, Devisa. Panggilnya Ica. Ica. Iya. Oke. Aku namanya secara lengkapnya tadi Devisa udah bilang ya. Aku Valianti Sariswara, tapi biasa dipanggilnya Vali. Aku salah satu dosen praktisi broadcasting di Universitas Pakuan Bogor. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu, Ibu kan profesinya dosen ya. Udah berapa lama sih jadi dosen? Jadi dosen ini masuk tahun keempat. Tahun keempat. Berarti dari 2020? 2000 ya, around segitu deh. Tahun keempat. Berarti udah lumayan ya? Lumayan. Kenapa dibilang praktisi? Kalau misalkan kan bayangannya kalau dosen tuh udah dosen ngajar aja gitu ya. Tapi kebetulan aku selama 16 tahun bekerja di radio. Oh, radio. Radio di mana, Bu? Di Jakarta. Di Jakarta. Salah satu radionya Pak Erick Thohir, yaitu kita di Mahaka Group. Mahaka Group tuh ada Gen FM, Jak FM, ada Mus Radio, dan salah satunya ada Kiss FM. Gitu. Nah, aku megang Kiss FM. Kalau 16 tahun waktu itu dari mulai aku belum selesai kuliah, masih S1, aku masuk Kiss FM jadi scriptwriter, junior scriptwriter, masih kecil, masih kurus banget. masih nggak tahu banget, cuman emang punya ketertarikan untuk nulis dan di bidang media. Kayak aku masuk Kiss FM, dan di situ akhirnya senengnya kalau di radio itu kita bisa explore apa yang emang kita suka. Aku dipercaya jadi produser, kemudian upgrade skill juga, jadi makanya bisa semua bidang, bisa jadi produksi, kemudian jadi kepala head kreatif, sampai akhirnya aku jadi program director. Gitu, siaran juga sampai akhirnya jadi program director. Kemudian tahun 2017 itu Mahaka Radio merger sama Ramako Group, karena dulu Kiss FM kan under Ramako Group ya di Jakarta. Akhirnya kita gabung sama radionya Mahaka. Gitu deh. Oke. Kalau boleh tahu nih, Ibu jadi dosen tuh di Universitas Pakuan aja apa di universitas lain? So far aku lebih concern ke Pakuan. Kenapa? Karena aku sebenarnya kegiatannya bukan cuman ngajar, tapi aku ngisi suara. Oh, pengisi suara juga? Aku voice over talent juga. Jadi memang waktunya dari apa yang udah didapetin secara experience dari kemarin kerja selama 16 tahun, aku pengen bisa nge-share itu sama teman-teman mahasiswa yang nantinya harapannya ketika mereka ada di industri kerja, mereka dapat knowledge yang lebih lagi nih dari apa yang udah aku jalani di kantor dulu kan. Nah, tapi meanwhile aku juga butuh yang something makes me happy. Nah, ngisi suara itu salah satu yang bikin aku happy. Jadi aku tetap jalanin itu sampai sekarang. Oke, berarti Ibu juga jadi ngisi suara ya, Viko. Nah, kenapa Ibu memilih jadi dosen? Jadi dosen itu sebenarnya kayak like direncanakan tapi tidak direncanakan. Itu kayak satu doa yang satu omongan yang tiba-tiba jadi kenyataan aja gitu. Tapi waktu aku ngerasa selama aku udah jalanin di radio, like udah dapat semuanya gitu loh. Terus aku ngerasa harus aku memberikan ke orang. Gitu. Nah, salah satunya itu bisa aku lakuin lewat jadi dosen. Jadi kayak berbagi pengalaman. Iya, jadi bukan karena mungkin kalau udah dapet teorinya, aku juga jadi dosen juga aku tuh membuat aku jadi belajar lagi secara teori untuk memang bisa ngasih bekal as knowledge ke mahasiswa, tapi juga dibungkus dengan how mereka bisa dapat sisi experience-nya gitu. Seru juga ya kayaknya ya. seru. Aku tuh pengen nanya tentang voice over. Boleh. Kalau voice over itu susah gak sih, kayak aku tuh pengen nyoba ke apa ya,
voice over talent. Iya, voice over Nah, talent itu gimana sih awalnya, Bu? Kalau awalnya sih karena memang kayak tadi balik lagi, menjadi orang radio itu seperti pintu yang membuka banyak hal untuk aku pribadi ya gitu. Mungkin juga ada beberapa teman lainnya memang juga merasakan hal yang sama. Karena dari situ kita tahu kita bisa dapat knowledge banyak, ketemu orang banyak, ketemu orang penting banyak, kemudian kita punya network, punya relasi, dan kita tahu bagaimana juga memberikan bekal buat diri kita dalam banyak hal. Misalkan kalau Ica ada jadi penyiar, pasti itu juga harus tahu tuh gimana jadinya reporter, gimana nanti ngedit, gimana nanti ketemu sama klien, gimana supaya klien bisa placement di kita. Jadi bukan cuma ilmu tentang siaran aja, banyak kalau di radio, karena kita harus punya sekian banyak skill gitu. Upgrade skillnya di radio banyak, salah satunya yang aku cuma masuk ke situ sebagai penulis, ibaratnya scriptwriter, ternyata aku belajar untuk siaran, dan dari situ aku belajar olah suara gimana, olah vokal itu gimana gitu. Ngisi di radio, kedengeran sama klien, kedengeran juga sama audio post, masukin sampel, dan terus berjalan sampai sekarang. Jadi kayak aku tertarik setelah ngedengar Bu Fali. Ya mudah-mudahan nanti bisa ketemu kita di pos ya. Amin. Oke, lanjut ya. Tujuan ini kan kita kan lagi ngadain acara pengabdian kepada masyarakat. Betul. Itu kan dari Universitas Papua. Nah, tujuannya itu apa sih diadakannya pengabdian masyarakat? Oke. Jadi gini Cak, di dosen itu punya namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Selain kita mengajar, kita harus melakukan penelitian. Jadi ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Itu tridharmanya. Jadi selain aku ngajar, aku harus juga melakukan penelitian dan pengabdian, bagaimana sharing ilmu ke lembaga, organisasi, atau benar-benar ke tengah-tengah masyarakat. Salah satunya di tahun ini aku sama tim memilih SMK Kosgoro. Kenapa? Sebelumnya, di tahun sebelumnya aku terjun langsung ke UMKM, memberikan namanya pembekalan dan workshop lebih kepada bagaimana menggunakan sosial media untuk boost pemasaran mereka. Karena kan waktu itu juga lagi ini kan sempat COVID kan kemarin kan. COVID. Nah, alhamdulillah itu berhasil di daerah Pasir Kuda kemarin. Nah, ini sekarang aku juga melakukan pengabdian sama tim ke SMK Kosgoro. Waktu itu sempat ngobrol sama Bu Iin, kepala bidang ya. Bu Iin. Ya, dari situ Bu Iin bilang gimana kalau mengisi atau memberikan sharing tentang baik tentang vokal ataupun knowledge yang lainnya terkait entah gambar atau nah, disitulah aku coba pikirkan sebuah kegiatan dalam bentuknya pengabdian masyarakat ke teman-teman di SMK Kosgoro. Jadi alasannya itu tujuannya salah satunya itu Tridharma Perguruan Tinggi. Dan memang secara goalsnya itu bisa didapat karena teman-teman di SMK Kosgoro ada jurusan yang memang relate dengan apa yang memang jadi core aku sebagai praktisi atau pengajar. Iya, pas banget sama ada sama broadcasting kan di sini, ada broadcasting juga. Jadi yang aku tahu ada 5 jurusan unggul ya di sini ya. Iya, 5 jurusan. So, nah, aku lihat oke nih kayaknya potensi. Aku coba tanya sama Bu Iin, apakah voice over sudah ada jurusannya ataukah sudah pernah dibekali, dan ternyata belum. Jadi menurut aku kenapa enggak diberikan kayak upgrade your skill. Makanya di sini pas di kegiatan aku bikin satu jargon yang kayak upgrade your skill. Semoga teman-teman SMK Kosgoro benar-benar ngedapetin upgrade skillnya tuh benar-benar dapet gitu. Kenapa tertarik untuk menyelenggarakan acara ini di SMK Kosgoro? Kayak tadi aku jelasin kenapa di SMK Kosgoro kayak tadi, karena SMK Kosgoro punya salah satu jurusan yang memang sesuai dengan target aku, yaitu broadcasting kan. Dan kalau kegiatannya, karena ini adalah salah satu dari bagian Tridharma Perguruan Tinggi aku, dari setiap para dosen ya, kita harus terjun ke lapangan, baik untuk ke masyarakat, ke organisasi, ke sekolah-sekolah, itu kita harus terjun memberikan ilmu kita.
Oke, berarti ibu ini udah nyelenggarain di sekolah-sekolah Bogor aja apa? Di Bogor, sekitar Bogor, karena Pakuan areanya Bogor. Oh, jadi di Bogor aja? Iya, nanti ke depannya mudah-mudahan bisa juga collab dengan beberapa teman-teman. Nah, aku berusaha untuk memberikan kontribusi di area bukan cuma Bogor doang, walaupun kegiatan di Bogor, dengan teman-teman aku yang dari Jakarta. Kayak kemarin pengisinya pemateri 1 itu Johnny White. Dia voice over talent yang udah lebih dari 22 tahun dan dia itu udah senior banget. Kalau teman-teman cek di sosial medianya, dia udah ngisi sekian banyak iklan, baik dari nasional sampai di internasional. Dia makanya kemarin sharing kan di Singapura gitu kan, bahkan dia ngirim ke Hong Kong dan segala macamnya. Dan itu udah expert banget untuk bisa sharing. Jadi bukan oke, dilangsungkannya di Bogor, tapi pematerinya nih dari Jakarta gitu. Gimana caranya Bu Fali untuk memotivasi siswa biar bisa nge-upgrade skill mereka? Oke. Sebenarnya yang aku lakukan bukan hanya untuk SMK Kosgoro aja, tapi khusus kayak untuk di mahasiswa. Menurut aku upgrade skill itu akan bisa terjadi oleh siapa aja. Tapi kalau aku pribadi dan tim selalu menekankan sharing your experience. Karena kalau kita memberikan teori ke anak-anak atau siapapun yang kita ajak jadi lawan bicara kita, rasanya akan sulit ketika mereka punya frame yang berbeda di benak mereka, gitu kan ya. Atau meyakinkan mereka misalnya gini, Ca, kalau kamu mau jadi voice over talent, kamu nggak boleh ragu gitu. Terus kalau aku cuma ngasih teori itu, tapi Ica nggak tahu experience apa yang sudah aku dapatkan, kemudian apa-apa aja yang pernah mungkin aku lalui, kamu mungkin akan dapatnya cuma berapa persen. Jadi untuk memotivasi kamu punya dapetin hal yang sama seperti yang aku bayangkan. Kamu kalau aku dapetin cerita dulu waktu aku pertama kali juga di depan klien, aku nggak bisa loh ngisi suara, deg-degan banget. Setiap keluar suara tuh kayaknya agak geter gitu kan. Nah tapi kalau misalkan kamu dikasih cerita kayak gitu, ketika kamu juga melakukan hal yang sama, kamu akan pasti lebih ter-encourage kan. Kayak oh iya nih, gue bisa nih. Oke, kalau emang sekarang gue lagi tahapnya deg-degan, mungkin setelah ini enggak gitu. Jadi aku selalu ke mahasiswa juga share experience-nya. Makanya itu juga yang dilakukan kemarin Joni kan, gitu. Dia share experience-nya dengan kayak gitu, teman-teman jadi lebih terbaca, lebih tergambar lagi, kebayang nih, oh kayak gitu ya bayangannya. Mudah-mudahan itu bisa memotivasi mereka. Menurut aku udah sih ya. Insya Allah ya. Ini udah bisa motivasi. Iya, alhamdulillah. Kalau aku mau kalau boleh tahu, Bu Fali itu ngisi voice over di mana aja? Alhamdulillah. Apa aja? Studio-studionya udah selalu ada di daerah selatan ya biasanya ya. Tapi kalau untuk brand-brandnya ada beberapa kayak kalau disebutin suka agak lupa. Tapi yang sekarang lagi jalan Glow and Lovely. Glow and Lovely. Tapi karena Glow and Lovely juga punya sekian banyak kayak produk tuh ada turun-turunan kan banyak ya. Jadi mereka ada banyak, cukup banyak alhamdulillah. Ada OBH Kombi, ada Bell Cube keju. Oh, keju. Oke, terus ada Aksa Mandiri, ada Anlin, ada Anlin Gold 5X gitu, ada keju craft cheddar. Aduh, ada lumayan banyak juga ya. Pengen deh jadinya mudah-mudahan nanti ya Coy ya. Oke Sobat Ginta, podcast kali ini bersama Bu Fali dari Universitas Pakuan. Terima kasih Bu Fali. Sama-sama Ca. Maaf ya. It's okay, senang bisa ngobrol sama kamu. Thank you juga untuk Sobat Genta udah dengerin, mudah-mudahan banyak manfaat ya. Aku juga senang bisa ngobrol bareng sama Bu Fali. Oke, thank you. Oke, itu aja dari saya. Bye-bye Sobat Genta.